Bagus ukuran PAD pernah di Direktur Imam Kang Aden. Oh iya. Baik. Tahun 2000 berapa ya pernah PAD 100 juta lebih. Kalau ukuran bagusnya PAD ya, pernah di Direktur Imam ya. Direktur Imam ya sebelum Pak Direktur Nana. Itu PAD terbesar selama sejarah perusahaan. Sejarah PDAU Kuningan. 100 jutaan lebih. Kehitungnya bagus berarti ya Pak Imam ya Bu ya. Ya, dari kalau ukuran PAD ya. Karena kan PAD-nya pernah juga 13 juta, pernah berapa juta. Iya. Jadi kalau ukuran PAD di era Direktur Imam, ya itu segitu, paling besar. Ya wajarnya juga kan Waduk Dharma masih dipegang waktu itu. Waduk Dharma masih, kalau dari Direktur 1, 2, 3, 4, cash flow kan masih bagus, Waduk Dharma masih ayah, Paintan Baheula sampai 2016 ayah penyertaan modal. Iya. Ari Abdi Lebat 2023 dibagi lulumu pada ya. Waduk Dharma diambil gitu. Momennya berarti ya Bu ya. Aduh luar biasa ya kumaha carana bertahan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali di podcast Kuningan Mas. Kemarin bahkan sampai sekarang wacana atau isu PDAU dibubarkan, kayaknya sampai sekarang masih jadi buah bibir pemirsa. Masih diobrolin ya? Masih diobrolin. Makanya kita sengaja hadirkan nih Direktur PDAU yang katanya mau dibubarkan. Ibu Heni. Ya. Ibu Hajah Heni Susilawati ya Bu. Ya. Wilujeng sonten Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tos lami ya Bu nya. Waktu podcast teh pas awal ngajabat ya Bu. Sampai tilu dinten ngajabat. masih lelongo kan enak tos rada ya. Itu teh tahun 2022. Kayaknya tanggal 5 Agustus tuh berapa ya? Podcast di sini. Pak justru Abdi hilap di tanggal lama. Nah, Abdi mah ingat kan. Jadi masih lelungu diundang podcast gitu. Ya udah kita bicara itu apa adanya ya. Mohon. Nah, 3 tahun udah beda ceritanya. Banyak yang bisa disampaikan. Berarti sekarang teh 2022 ya Bu ya. Berarti 2023, 4, 5. Hampir 3 tahun. 3 tahun ya? Ya. Juli tahun ini berarti 3 tahunan. Kalau masa periode mah berapa tahun Bu? 5 tahun sampai 2027. 2027. Kalau nyampe ya? Emang ada sinyal gimana Bu? Sejauh ini aman. Kalau diganti juga masih aman-aman aja. Aman ya Bu. Jangan terikat dengan jabatan hati mah. Iya. Kayak udah yakin Bu. Kayak udah yakin. Oh kan pasti 5 tahun diganti kan? Oh 5 tahun. 5 tahun diganti gitu. Cuman nyampe enggaknya nggak tahu. Apalagi pasca pilkada ya Bu. Oh iya. Oh iya. Oh iya benar gitu. Kan pas pilkada kemarin ya. Benar. Nggak salah. Gitu. Ya dinamika ya Bu ya. Dinamika lah. Yang jelas mah Ibu selama 3 tahun ini sudah mencoba gimana Bu? Apa nih Bu? Karena kita jarang juga ya komunikasi, bahkan podcast waktu pas awal aja gitu ya Bu ya. Perlu dijelaskan Ibu apa yang telah dilakukan selama ini sama Ibu Heni selaku direktur, dan setelah langsung memimpin PDAU itu akhirnya kan ketahuan kendalanya apa sih kan? Kok kasusnya sama sih kayak direktur-direktur sebelumnya kan? Kasus apa ya? Maksudnya peristiwanya gitu. Peristiwanya apa tuh peristiwanya Pak ya? Modelan gini, yang kemarin sebelumnya ramai, sebelumnya juga ramai lagi. Kok PDAU selalu ramai gitu kan? Berarti selalu menarik perhatian ya? Bisa jadi seperti itu. Atau jangan-jangan karena tidak nyumbang PAD ya? Gampang PAD mah.
Nanti kita Gampang. bahas. Gampang. Tapi ada syaratnya. Untuk bisa PAD kan pasti harus ada syarat. Syaratnya ada penyertaan modal. Salah satu itu. Salah satu. Tapi bukan satu-satunya. Hmm. Tadi kan tanya apa yang sudah dilakukan ya? Oh iya. Nah, Tapi asa penasaran Bu. Yang mana? Gampang PAD mah. Oh, gampang. Bisnis mah gampang kan, soal strategi. Ya kan? Kalau strateginya disepakati, diterima, nyampe. Baik, selama ini tidak disepakati ya Bu ya? Mungkin belum ketemu formulanya aja ya, dari sebelum saya barangkali begitu ya. Kalau saya sih sekarang, oh ini di sini formulanya. Kan saya nggak mungkin memutuskan sendiri untuk kayak yang sangat besar. Ada organ, ada pegawai, segala macam. 3 tahun kurang lebih yang saya lihat dari Perumda Aneka Usaha itu, satu soal problem mendasar ya. Problem mendasar itu yang pertama soal kalau penyertaan modal iya. Karena terakhir tahun 2016 mah Ibu belum jadi direktur. Belum, saya masih di Sudirman. Ya nggak tahu apa itu PDAU, cuman baca sekilas-sekilas ya. Riwayat penyertaan modal terakhir tahun 2016. Berarti dari 2017 sampai sekarang nggak ada penyertaan modal. Nggak ada. Hidupnya dari mana? Dari bisnis wisata. Ya. Jadi siapapun direkturnya, yang tertinggal pasti bisnis wisata. Siapapun direkturnya, keputusan bisnis apapun yang pernah dilakukan, yang tertinggal adalah bisnis wisata. Ya. Jadi hidupnya memang dari bisnis wisata, bahkan untuk sampai 35 tahun sampai 2057. Itu yang menjadi alasan saya bilang kan waktu podcast ya, yang realistis untuk dikerjakan adalah bisnis wisata. Jadi pas saya masuk, iya itu yang paling realistis. Karena aneka usaha itu kan nggak ada yang bisa saya lanjutkan. Semuanya harus startup, mulai lagi. Namanya startup kan butuh waktu ya. Ya. Apalagi disuruh ngerjain 10 jenis usaha, penyertaan modal 2016 terakhir, SDM terbatas, segala macam. Jadi yang memang paling realistis untuk dikerjakan dan berpotensi PAD adalah wisata. Bisnis wisata. Itu penyertaan modal. Yang kedua adalah soal tata kelola bisnisnya. Jadi kita mengelola 7 waktu itu di Waduk Dharma. Jadi yang berlangsung bertahun-tahun adalah pola subsidi silang. Dari Waduk Dharma. Dari Waduk Dharma menghidupi Cigugur, seterusnya atau Cipat. Itu saya dapat insight data itu, saya lihat, coba saya pengen lihat pendapatan per objek, pengeluaran per objek. Subsidi silang. Gimana mau kontribusi PAD kalau yang tidak produktif tidak pernah kita kasih penyadaran bahwa selama itu dijalankan nggak akan bisa sehat. Jadi Waduk Dharma menghidupi ini seterusnya. Zona nyaman. Ya. Zona nyaman. Nah itu subsidi satu hal paling mendasar. Yang ketiga adalah mindset entrepreneurship-nya. Kan kalau bisnis kan harus entrepreneur ya. Harus kreatif, inovasi terus. Memang ada inovasinya ada seterusnya, tapi barangkali orientasi sebagai employee-nya lebih dominan dibandingkan sebagai entrepreneur-nya. Zona nyaman kalau entrepreneur itu, pegawai itu kan zona nyaman ya. Menghasilkan nggak menghasilkan pasti digaji. Betul, secara regulasi itu haknya pekerja, harus dibayar. Tapi kalau kita mau bicara bisnis ansih, apalagi dituntut untuk PAD, mindset sebagai employee-nya harus lebih dominan dibandingkan sebagai pekerja. Nah akhirnya kan rata-rata mungkin mindset entrepreneur di direkturnya dominan, tapi di mayoritas pegawainya tidak dominan, ya agak larinya agak susah juga kan. Karena orang udah terlanjur zona nyaman, saya pasti akan digaji. Apakah objek saya menghasilkan atau enggak? Kalau di PDAU mah nggak bisa itu ya Bu ya? Mutasi kayak kadis-kadis mau dimutasi gitu. Mutasi antar lokasi? Ada aturan-aturan. Ada. Mutasi, demosi, promosi itu ada. Ya cuman kan memang
apa ya, karena kita juga tunduk patuh pada peraturan ketenagakerjaan. Iya. Treatment itu kan harus hati-hati, termasuk pengupahan, semua kan harus hati-hati. Iya. Itu mindset entrepreneur itu belum dominan ya. Yang berikutnya yang saya lihat itu sistem dan proses bisnis di perusahaan itu belum ajeg. Sederhananya gini, tata kelola kantor pusat. Kalau kita bicara tata kelola kantor pos itu kan banyak, tata kelola korespondensi, tata kelola segala macam lah. Saya lihat dokumennya minim. Ya, jadi siapapun direkturnya pasti seakan-akan harus kembali dari nol lagi. Kalau saya karir lama di KPU 10 tahun, atau siapapun yang masuk di KPU, Ang Deden waktu itu kalau lolos juga bisa jadi anggota KPU. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada peraturan KPU. Ang Deden tinggal baca, ikut BMTEK, pasti lulus 5 tahun jadi anggota KPU. Kalau di Permendagri Kausa Kuning, sistem bisnisnya itu belum terbangun. Peraturan-peraturannya belum detail. SOP kayak gitu Bu maksudnya? Baru, iya semacam itu. Baru pas saya masuk, bikin SOP ABCD, saya dibantu. Jadi kalau dulunya ya Bu ya? Kalau ada maka saya tinggal nurusin. Iya. Karena saya tanya ada ini nggak? Belum ada. Yaudah kita bikin bareng-bareng. Nah, sistem dan proses bisnis yang tidak didukung oleh dokumen, ya itu juga kan jadi kesulitan. Jadi saya harus mikir antara meningkatkan pendapatan, memenuhi hak pekerja, membangun sistem sama proses bisnis. Belum lagi tekanan harus PAD. Iya. Terus? 3 tahun itu saya berjuang. Waduk Dharma diambil lagi. Waduk Dharma diambil. Saya lagi makan, udah makannya diambil waduk Dharmanya gitu. Ayo kayaknya gitu ya. Iya nasi gitu. Aduh gitu. Jadi roller coster sejak bergabung saya merasa tuh roller coster banget. Ya, jadi gimana hak pekerja sejak Waduk Dharma lepas itu kan luar biasa perjuangan saya untuk bisa bertahan dengan teman-teman. Dari Maret atau April 2023, 1,5 tahun kurang lebih kita bertahan tanpa Waduk Dharma. Berarti Waduk Dharma itu kan 2023 ya? Ya. Sampai Agustus kita masih lancar lah penggajian. Nah, memasuki bulan September ke sini agak berat. Kenapa? Karena tadi bertahun-tahun objek wisata dijalankan, pola subsidi silang tidak pernah ditreatment secara khusus harus bagaimana. Di samping memang kadang kan di lapangan itu objek wisata kan punya kita belum bisa seperti yang dikelola oleh perorangan atau swasta ya, yang banyak modalnya gitu. Nah, kan persaingan juga luar biasa. Subsidi silang, persaingan, luar biasa itu. Berarti kalau dilihat jadi masuk langsung ke problemnya ya, kendala. Problem, itu kan itu yang saya selesaikan, termasuk saya menyelesaikan masalah-masalah yang terdahulu. Saya mikirin gimana organisasi berjalan, sistem berjalan, semua, termasuk membangun sistem. Saya juga di saat yang sama menyelesaikan masalah yang terdahulu. Contoh, dalam hal masalah kepegawaian, teman-teman hari keberapa saya masuk kerja menyampaikan laporan bagian Ibu, hutang gaji kami belum dibayar. Saat saya masuk nggak ada satu lembar pun memori jabatan yang menjelaskan ABCD masa yang harus saya selesaikan, nggak ada. Jadi saya based on report pegawai. Hutang gaji. Teman-teman waktu itu. Besar juga. Karena 6 bulan, saya ingat tuh hampir 156 juta. Kenapa? Jadi 6 bulan lebih waktu itu ya. Waktu itu 6 bulan lebih. Mungkin dibayarkan, tapi per bulannya berapa rupiah. Itu masih ada sisa. Ya udah. Hanya saya bilang, coba dicek kas kita cukup atau enggak. Dihitunglah sampai kita bertahap Desember 2022 selesai itu hutang gaji kita. Itu kan residu yang terdahulu. Iya. Belum lagi yang resign 6 orang waktu itu ya. Katanya kompensasinya belum dibayar, udah aja ke kantor, apa sih masalahnya? Berapa haknya dihitung, ya udah kita cicil selesai. Belum lagi masalah-masalah yang terdahulu PTA segala macam, ya udah kita selesaikan. Jadi saya
Jadi beberes ya, Bu. Jadi luar biasa. awal-awal tahun pertama. Untung Waduk Dharma masih belum di Waktu itu sampai sabet 2023 ya. Sabet sama provinsi ya, Bu ya. Ya. Jadi PR-nya banyak, Bang. Ya, ya, ya. Jadi ya luar biasa kalau saya bilang sih. Tapi kalau sekarang udah nggak ada, Bu. Apanya? Utang perusahaan gitu. Atau Kalau ada hutang PAD berapa gitu. ke pihak ketiga udah kita selesaikan, kan bukan hanya apa ya, waktu itu ada juga hutang kemana lagi, saya minta daftarnya hutangnya kemana aja, ada uang kita bayarkan. Nah sekarang paling kita kendala itu di penggajian pegawai sejak September itu kita nggak bisa full setiap bulan, karena pendapatan backbone tulang punggungnya kan hanya Cipanis, Talaga Nilam, ketiga Talaga Remis, yang lainnya itu masih subsidi silang. Jadi kan teori sederhananya gini, harusnya Cigugur itu beban gaji pegawainya tuh setiap bulan 9 juta. Tapi pendapatannya jarang nyampe 5 juta. Dari mana dia bisa gajian? Subsidi. Itu yang bikin berat gitu. Yeah. Kalau semua tercapai, 6 objek wisata menghasilkan, katakan kita menyederhanakan sebulan rata-rata 50 juta aja. Selesai itu. Ya. Jadi saya sekarang berkaitan dengan hak pekerja yang ada kendala, tapi ya saya sih prinsipnya ada pendapatan masuk bayarkan, dan prioritas pengeluaran paling besar yang paling saya jaga itu adalah hak pekerja, upah dan BPJS. Di luar itu saya efisiensinya udah 61%. 61%. Iya, dan cuma ada listrik, internet nyala, air ada, udah. Di luar itu AC perumahan gitu. AC Paruman kadang-kadang gitu, udah nggak usah pakai AC gitu. Iya. Jadi survival untuk pekerja aja sekarang, karena pendapatan dengan beban pegawai tidak banyak. Berarti kalau misal tadi bicara gaji nggak dibayar full, berarti sampai sekarang berutang dong, Bu? Atau memang udah ikhlas? Yang terdahulu sudah selesai. Pas kita lepas Waduk Dharma kan kesulitan nih cash flow, karena hanya mengandalkan yang dari utara kan. Ya kita masih ada kewajiban ke pegawai. Bulan ada yang udah selesai, Maret Aprilnya ada juga yang belum. Karena saya pakai skema di jadwal gitu, mana dulu nih selesai gitu. Karena nggak mungkin saya menyelesaikan semua dengan resources yang terbatas di waktu yang bersamaan. Tapi komitmennya kan selesai. Ya termasuk yang Pesangon. Ya. Kan ada 2024 ada 1 orang meninggal. Ada yang pensiun. Perusahaan ini saya cerita aja. Jadi perusahaan, bahkan waktu saya baru tahun berapa ya, Bu, ada yang mau pensiun, kok nggak pernah nyampe datanya ke saya. Nah, tiba-tiba ada yang pensiun, kita nggak punya persiapan buat pesangonnya. Iya. Bayangkan dari sejak didirikan nggak punya tuh database orang yang akan pensiun tahun berapa, pagi keuangan. Itu juga yang buat saya tuh harus mengatur keuangan antara yang existing employee dengan yang sudah selesai. Iya. Kewajiban jangka pendeknya itu aja sih. Berarti sekarang tuh jumlah karyawan berapa, Bu, di PDAU, Bu? Waktu saya gabung ada 56-an. Ya. Nah, karena kan ada yang meninggal, ada yang pensiun, ada yang mundur. Nah, sekarang udah berkurang banyak, mungkin kurang dari 40. Oh, kurang dari 40. Banyak yang resign. Resignnya mungkin ya soal pendapatannya kan terkendala ya. Saya sampaikan gini, dari tahun 2023 ke seluruh pekerja ya, saya undang tuh sampai yang semua saya undang sampai yang kebersihan macam. Kalau Bapak Ibu mau bersabar dengan saya di perusahaan, tapi punten barangkali kita terkendala pembayaran tepat waktunya. Ya. Tapi saya bayarkan, cuman harus sabar, saya bilang. Kalau sabar silahkan. Kalau nggak sabar, ya itu juga silahkan. Bapak Ibu kalau punya kesempatan yang lebih baik silahkan. Karena saya nggak mau PHK orang, walaupun kalau mau pakai pendekatan bisnis, begitu beban kan ada datanya. Ada aja dikurangi. Iya. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya. Seperti itu. Tetaplah humanisme kita jaga. Yang penting Bapak Ibu paham, saya sudah terbuka soal data keuangan. Mau sabar dengan saya, mangga. Kalau ada kesempatan yang lebih baik silahkan. Ibu punten kan, objek wisata sekarang yang dikelola PDAU itu 6 berarti ya, Bu ya?
6 ya. Talaga Remis. Ya. Terus Nilam. Talaga Nilem. Cipaneis. Cipaneis. Ciberem. Ciberem yang di mana? Lewang Monyet. Oh, Desa Ciberem. Pinggir jalan itu loh. Ya. Sebelum itulah. Lewang Monyet. Ciberem, Balong Dalam. Balong Dalam. Balong Cigugur. Cigugur. 6. Nah, dari 6 itu yang istilahnya yang surplus lah ya, atau apa Bu? Istilahnya? Ya. Tulang punggung ya. Tulang punggung 3 ya. Cipaneis, Talaga Nilam, Talaga Remis. Cigugur ada lumayan. Saleres nama ada lumayan. Ya. Tapi emang nggak mencapai gitu ya. Balong Dalam tuh berat, Ciberem apalagi. Itu ya masalahnya. Iya, kalau mahasiswa nggak bisa itu bertahan hidup sama bahkan berpotensi ke PAD juga bisa. Cuman kalau kondisi sekarang kayaknya agak berat. Nah, dari situ fokusnya bagaimana supaya sistem bekerja, karyawan juga nggak istilahnya apa ya, tetap lancar lah dalam penggajian ya Bu ya. Artinya dari sisi kontribusi ke PAD mah emang enggak ya Bu ya selama 3 tahun ini ya. Tahun 2022 laporan keuangannya rugi. 2022 ya. Saya kan masuk bulan Juli ya. Sementara audit laporan keuangan itu kan selesai di bulan Mei-an. Itu rugi. 2023 ada laba, tapi laba dari penambahan aset karena ada masalah yang saya selesaikan, kemudian dengan aset kompensasinya. Jadi bukan uang. Ya. Nah, 2024 rugi karena pendapatan tidak tercapai, walaupun kita sudah efisiensi luar biasa. Target pendapatannya tidak tercapai yang bikin rugi itu. Iya. Selama saya menjabat, keputusan terbesar saya hanya urusan kepegawaian. Ya. Gaji orang, BPJS, pekerja. Mengambil keputusan bisnis di luar wisata, nggak ada uangnya. Iya, tapi paling model kerjasama, kolaborasi itu pun masih banyak di wisatanya. Jadi agak terhambat untuk melakukan inovasi bisnis karena satu tidak laba. Kalau nggak laba kan susah pengembangan bisnisnya ya. Nggak ada juga penyertaan modal. Iya. Jadi ya saya sih yang realistis dikerjakan, ya udah itu yang saya kerjakan. Investor kita sudah berusaha menawarkan, kan kita punya izin sampai 35 tahun nih. Ya kan, mau kerja sama manajemen atau apapun silahkan. Saya dari tahun 2022 sudah menawarkan itu ke banyak pelaku usaha wisata. Nah, termasuk terakhir kita partisipasi di Kuningan Tourism Investment Summit. Sampai sekarang belum ada yang tertarik untuk kerjasama untuk invest ya. Kira-kira kenapa tuh? Kalau kenapa saya kurang tahu, tapi jelas kan keunggulan kita izin 35 tahun. Harusnya kan itu jadi daya tarik ya? Iya. Nggak tahu juga tuh. Marketing PDAU-nya mungkin tim negosiator. Tapi kayaknya gini, orang itu kan kalau invest, misalnya mau invest dari 6 lokasi, dia mau lihat lokasi mana yang paling ramai pengunjungnya kan? Karena yang paling ramai pengunjung berarti kan di sana peluang untuk balik modal. Nah, kita udah terangkan nih pengunjung di objek wisata paling ramai itu Cipanis. Plus-plusnya sudah kita sampaikan, tapi yang sampai hari ini ngontak ke saya, deal mau kerjasama itu belum ada. Kalau marketing sih jalan, kita jalan. Nah, kita punya tim, saya juga personal jaringan juga saya pakai gitu kan. Ya. Tapi kan orang memutuskan investasi kan mikirnya lama ya. Walaupun saya sudah tampilkan nih untuk pertimbangan Bapak Ibu satu perizinan 35 tahun. Baru berjalan 2 tahun kan, masih lama itu. Iya. Masih 33 tahun. 3 tahun ya. Yang kedua nih pertimbangan akses, pertimbangan jumlah pengunjung sudah kita sampaikan semua. Tapi mungkin ya orang punya pertimbangan lain lah untuk di sana. Ya. Seperti itu. Kalau di kemarin ada yang bilang ini karena bentuk perusahaannya. Itu mungkin Perumda ya? Perumda. Bisa Nggak jadi. ke investasi terhambat gitu. Harus dikaji ya. Nah, tapi bisa jadi mungkin status Perumda dan Perseroda akan beda.
Nah, kalau Perumda kan 100% saham milik pemerintah. Meskipun ada yang investasi. Enggak, Perumda itu kan 100% saham milik pemerintah. Kalau Perseroda itu kan bisa ada investor dari non pemerintah Kabupaten Kuningan. Kita kan Perumda statusnya, perusahaan umum. Kalau dibikin PT jadi Perseroda, perusahaan daerah, ya mungkin aja akan ada beda ceritanya. Tapi kan beralih status dari Perumda jadi Perseroda kan ada proses politik dari eksekutif ke legislatif. Mau nggak dirubah status entitasnya dari Perumda jadi Perseroda kan? Ya. Ada proses lagi. Ngaruh juga ya nanti Perumda yang lain juga kayak begitu berarti kan statusnya ya. Barangkali nilai plusnya banyak ya kalau jadi Perseroda. Tapi kan kita nggak tahu nanti orientasi pemerintah kita mau nggak diarahkan ke Perseroda atau enggak. Gitu. Karena tergantung pemegang saham kalau itu sih. Berarti Pak Bupati kan ya? Ya. KPM, kuasa pemilik modal. Pemilik modal. 100% kalau Perumda itu milik pemerintah setempat. Iya. Makanya kemarin dapat penghargaan ya Bu ya. Oh ya? Iya. Oh ya, alhamdulillah. Karena beberapa BUMD-nya itu. Iya, iya. Katanya berprestasi katanya, gitu kan. Bahkan yang satu BUMD banyak keluhan juga berprestasi. Ya oke, saya banyak prestasi juga gitu. Cuman dari PDU nggak kesebut-sebut gitu. Ya mungkin belum waktunya. Karena belum sumbang PAD ya. Iya. Padahal untuk survive aja kan sudah istilah nama hulu dijadikan suku kan gitunya Bu, atau kumaha? Leres besan leres gitu. Leres. Suku dijan hulu dijan suku. saya bilang ada bersyukur saya kalau malam masih bisa tidur. Kalau saya udah nggak bisa tidur bahaya itu ya. Artinya menggambarkan kompleksitas masalah yang saya selesaikan sejak bergabung sampai sekarang. Kalau PAD itu kan ya memang perintahnya tujuannya ya. Tapi itu salah satu tujuan. Cuman kalau untuk PAD itu kan ceritanya harus sehat dulu. Iya, kemarin sakit berarti kan ya? Ya, sekarang masih engket pada sehat gitu ya. Nah, jadi rada memayu menurutnya ya, acan memayu. Tapi harus dimakan gitu. masih puasa. Asli saya bilang, tapi saya saya selalu meyakini titik kejayaan itu akan ada waktunya. Ini kan kalau kita bicara kesehatan sebuah perusahaan itu kan bicara dari sisi tata kelola perusahaannya dulu. Dari sisi administrasi kita kategori BUMD kurang sehat, bukan tidak sehat, kurang sehat. Kurang sehat. Kan beda ya, sehat, kurang sehat, tidak sehat. Kita kategorinya masih kurang sehat, berarti kan sekerap di sehatan. Ya. Lamun nyeri sirah sekerap di saya gitu gara-gara gitu ya. Akhirnya ada ayah batukan sakit. Ayah batuk salib gitu. Gitu kan. Jika kudu moyan, kudu sekali. Kudu moyan, benar. Jadi statusnya seperti itu, kurang sehat. Memang paling besarnya di pendapatan. Nah, kalau tadi bicara 6 pariwisata, selain objek wisata, Bu, barangkali ya kemarin kan dengar bermitra dengan ini, usaha ini, apa bisa dijelaskan? Ya, kita kalau saya sih di rencana bisnis perusahaan itu fokusnya di wisata. Karena kekuatan perizinan 35 tahun kan harus kita optimalkan lewat kerjasama dan seterusnya, gitu kan. Apa yang kita nggak bisa atasi dan kerjasama kan ada kolaborasinya. Kemudian apakah ada di luar wisata? 2024 kita pernah mendorong inovasi bisnis di bidang teknologi informasi. Ya. Di bidang TI. Apa tuh? Ada web designer apa cucu ya, digital marketing segala macam. Startup. Mas saya bilang saya sih kalau dari yang terdahulu dan bisa saya lanjutkan lebih enak saya perbaiki lah. Kayak wisata. Nah kalau merintis itu ya merintis ya minimal 5 tahun gitu ya Bu. Itu startupnya di BIS TI saya lihat blognya ada, tapi kita juga ngurusin tuh banyak banget, SDM-nya kan terbatas. Nah, jadi inovasi di wisata sudah kita lakukan, tapi ya itu tanpa permodalan hanya modal keahlian teman-teman di bidang IT, nggak ada keluar modal rupiah. Hasilnya gimana Bu sekarang? Ya belum menghasilkan. Belum. Startup. Artinya kan saya harus survive untuk semua tanpa permodalan. Saya lihat kompetensi pegawai itu di bidang ini siapa gitu ya. Ya. Jadi saya memaksimalkan kompetensi itu. Memang belum menghasilkan.
Tetap aja baik lagi ke wisata lagi. Nah itu IT, TI berarti Ya, kan. Kalau saya dengar kohe atau apa gitu pupuk. Oh itu yang terdahulu udah. Yang terdahulu. Udah close itu lah. Oh udah. Udah close. Jadi yang terdahulu yang secara perda tidak relate, tidak sesuai, merugikan, seterusnya saya sudah close semua. Jadi itu berbarengan dengan menyelesaikan banyak masalah di dalam. Ya. Nah sekarang kan bicara ke depannya. Ke depannya, karena kan masa jabatan kan baru 3 tahun nih, dari 5 tahun. Kalau anjong, gitu. Nyala menepi gitu. Nyata nepi, banyak nepi-nya. Nepi sampai 2020 kan nepi gitu. Ya, apa yang direncanakan, Bu? Atau punya target apa, Bu? Barangkali Kak Impong, saya siap target PAD 1M, misal dengan perencanaan begini, skema begini, gitu kan. Kamu visi melesat. Biar sama-sama melesat ya. Jadi gini, problem utama itu kalau kita bicara profitabilitas bisnis itu kan harus seimbang antara revenue sama cost. Cost ya. Nah, kita nggak seimbang, jomplang. Cost-nya lebih besar dibandingkan revenue. Sampai kapanpun, direkturnya siapapun, selagi tidak ada intervensi penyertaan modal atau apapun, kerjasama, nggak akan bisa PAD. Ya. Cost yang paling besar adalah beban pegawai. Ya. Nah sekarang beban pegawai secara angka berkurang karena banyak teman-teman yang memilih resign secara angka. Tapi sebenarnya secara kewajiban masih cost juga karena begitu teman-teman resign, haknya tidak bisa kita penuhi saat itu juga, harus nunggu. Sekarang tuh saya prosesnya memenuhi hak pekerja yang existing. Di saat yang bersamaan saya lihat potensinya untuk memenuhi yang sudah resign. Jadi sampai akhir tahun ini kewajiban jangka pendek persen itu lebih banyak ke hak pekerja. Masih berat. Masih berat. Dan kalau dilihat beban pegawai di objek wisata itu, beban gajinya rata-rata satu objek itu kan ada beberapa orang. Rata-rata 8 juta sampai 12 juta. Satu bulan. Kecil kalau di objek wisata, yang besar itu di kantor pusat. Kantor pusatnya di hampir 70. Wih. Ya kan banyak level manajemen dengan upah yang lumayan lah menurut saya. Termasuk ibu direktur kan? Ya, abdi mah pang terakhir gajian serius. Jadi ya walaupun saya yang paling besar, tapi saya dalam kondisi pendapatan yang tidak stabil, saya mengedepankan pekerja. Yang lain beres dulu. Karyawan dulu, baru sisa-sisa. Iya, kalau ada saya. Kalau ada itu juga. Kalau ada saya orang yang paling laparnya lama di perusahaan. Pantesan kurus kayaknya. Tarik mikir gitu saya. Benten kerja di ketua KPU mah gitu punya. Lebih kurus dari ini, Oh, lebih kurus? 51 kilo, karena diet. Salah berarti. Salah. Jadi saya senang banget ya kalau ada buku tuh Leader Ikhlas. Pemimpin itu makanya paling terakhir. Ya saya orang yang paling terakhir gajian. Saya lebih banyak mikirin terutama yang pendapatannya paling rendah, yang sasapu apa yang saya tahu di lapangan, saya dahulukan. Abdi mah doka irha gajian. Tapi anehnya masih semangatnya mimpin. Semangat. Ya mungkin itu anugerah ya, Nikra. Itu kemanusiaan gitu, Saya dahulukan yang pekerja dulu. Saya udah nggak sempat mikirin untuk saya sendiri. Berarti memang sebetulnya target mau PAD berapapun bisa kalau seimbang. Ya, berarti harus ada strategi restrukturisasi organisasi, efisiensi, misal pengurangan jumlah pegawai. Sekarang pegawainya berkurang atas inisiatif sendiri ya, resign. Tapi kalau didesain oleh perusahaan di PHK kan belum ditempuh. Kalau ditempuh dan di PHK oleh perusahaan kan banyak yang harus kita pertimbangkan. Karena di PHK dengan orang resign itu beda haknya. Nah kalau melakukan itu pun harus seizin KPM ya? Ya harus ngobrol banyak dengan organ.
tidak bisa langsung gitu Nggak kan. bisa. Oh gitu. Iya. Ya kalau orang resign itu haknya beda dengan orang yang di PHK. Walaupun sama-sama keluar ya. Kan apa ya, di kita kan ada serikat pekerja. Saya pasti kan kita harus bicara banyak. Iya. Tapi itu salah satu pintu yang saya lihat secara hitung-hitungan bisa membantu perusahaan ini untuk PAD. Itu satu, Iya. restrukturisasi. Iya, Yang kedua apa, Bu? Yang kedua itu apa ya? Kerjasama bisnis. Sama Sama yang ketiga, investor. Yang ketiga. Oh. Karena kita left behind, ketinggalan dalam hal penataan objek wisata. Ya, selera konsumen udah ke selatan, kita masih di mana gitu. Kita hanya mengandalkan keindahan alam, sungai, pohon, air. Sayana lah gitu ya. Sayana. Iya. Memang sayana oke. Kalau ini kalau ditanya ada nggak sih inovasi di wisata, ada. Kita bikin paket wisata. Paket wisata. Ada camping, ada outbound, ada paket membatik, segala macam ada. Sudah kita bikin paket-paketnya, sudah kita bikin platform digital marketingnya, sudah kita bikin ekosistemnya. Jadi walaupun hanya mengandalkan sayana, sebetulnya bisa. Cuman mungkin marketnya bukan di sini. Iya. Contoh ya, sekarang kan orang lagi rame istilahnya grounding, forest bathing, itu kan segmennya di perkotaan. Ya. Nah di orang mah meren ulen kalung dagas biasanya ya. Nah bener ya. Ya asa bosan nih Ya gitu ya. Tapi buat di orang yang hektik sehari-hari di kota besar, ada. Iya butuh kayak gitu. Ada. Ya. Forest bathing atau apapun, melukis di outdoor. Yang lebih ke wellness tourism gitu ya, yoga di alam terbuka tuh ada segmennya. Kalau marketnya di kita mungkin terbatas. Kalau marketnya di kita, saya perhatikan pengunjung itu lebih senang ke wahana yang terbaru. Iya. Bener nggak sih? Betul. Kayak naon rame. Sorodotan misal apa gitu. Atau ada bangunan kayak Jepang gitu kan. Selera konsumen kita begitu. Ya. Yang kita punya ini seleranya mungkin pasarnya tidak di sini pasarnya. Daulin kaleweng, lempang, nikre. Nah kita guys, biasanya orang di kita tuh pengen sesuatu yang pengalamannya begitu. Dan kita nggak bisa ngejar itu. Kalau swasta mungkin lincah lah ya. Dan untuk mengundang investor itu, bentuk perusahaan harus berubah ya Bu ya? Dikaji dulu ya. Kecuali KPM mau itu ya, kalau pengen PDAU melesat kan gitu. Ya tadi restrukturisasi organisasinya bisa nggak support untuk misalnya hak pesangonnya atau apa, kan nggak mungkin, nggak boleh kita zolim mem-PHK orang tanpa kepastian haknya dan seterusnya. Iya. Harus hati-hati gitu. Harus hati-hati betul. Tapi itu cara yang paling rasional menurut saya, karena bebannya kan berkurang. Cipanis, kalau Cipanis kita hitungan kita itu 1,2 ya Pak Cece ya. 1 tahun Cipanis 1,2. Beban gaji dia cuma 12 juta. Kali 12 bulan berapa tuh? Iya. Beban gaji itu kan di sana tuh ada 6 atau 7 pegawai lah kurang lebih. Nyampe sebenarnya. Iya. Cuman nggak nyampe-nyampe karena dibagi untuk beban gaji yang banyak lah. Beban gaji, BPJS. Berarti tanpa 3 itu kayaknya nggak bakal mungkin ya Bu ya? Tanpa mana? Restrukturisasi, kerjasama. Agak berat, mungkin nyampe tapi lama. Sekarang nungguin investor mau gabung di kita, kan orang, apalagi investasi miliaran kan orang berhitungnya banyak ya. Atau mungkin belum ketemu aja kira-kira. Iya. Sampai sekarang belum ada yang kontak, bahwa ini jadi belum. Jadi harus pintunya restrukturisasi organisasi, pengurangan pegawai, kerjasama bisnis, ya. Mungkin paket-paket wisatanya harus segmennya di perkotaan atau apa itu. Karena kalau dipasarkan di kita, forest bathing ada biasa lagi kalau lewang gitunya ulin gitu. Iya. Nggak ada hal ya ini. Kalau ke kita mah ya. Barangkali marketnya nggak ini. Ya kalau kita makan mungkin pengennya yang suasana baru. Suasana baru ala. Karena tidak merasakan masa
kependudukan Jepang, pengen ke Jepang gitu. Jadi kangen deh. Oh, kayak gitu. Tapi ini beberapa ini ya, tapi kan semua nanti keputusannya kan di KPM. Ya, KPM. Gitu. Nah, saya melihat belum bisa ada peluang PAD selagi beban pegawainya masih sama, selagi objek wisata yang tadi saya ceritakan tidak produktif, nyakit we. Muter siklus itu. Nah, kalau misalkan seperti itu dan ternyata pemerintah KPM juga nggak punya lagi efisiensi nih, dan desakan PDAU bubarkan, gimana nih pandangan menurut Ibu Direktur? Normanya di Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemda, PP 54 2017 tentang BUMD, kemudian ada Permendagri 118 tahun 2018 termasuk Perda 11 tahun 2019 tentang Permen Kausa Kuningan. Klausul pembubaran diatur, memang ada. Jadi kalau ada yang bilang dibubarkan, memang di klausul juga ada. Tapi harus kita buka, nanti cek di PP 54 2017 pasal 169, BUMD dibubarkan kalau ada kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Kerugian yang tidak dapat dipulihkan. Ya. Ya. Sekarang kita rugi nggak rugi, tapi maksud saya ruginya bukan karena kita dengan pihak ketiga ya, lebih rugi karena produktivitas pendapatan tidak sebanding dengan beban, lebih ke banyak hak pekerjanya. Ya. Bukan karena kita punya hutang ke luar perusahaan, bukan. Dan selisihnya nggak terlalu besar gitu. Kurang dari 1 miliar. Tidak membuat PDAU bangkrut lah istilahnya ya. Kalau ruginya misalnya 3, 4, nah itu mah mungkin itu udah lampu ini banget ya. Berarti dari syarat itu tidak terpenuhi. Menurut saya sih kerugian yang sekarang ada bisa dipulihkan dengan catatan tadi ya. Marketing kita harus lebih target pasar harus nyampe dan seterusnya. Masih bisa di ini walaupun bertahap penyelesaiannya. Ya. Itu atau misalnya pemerintah punya tidak sejalan dengan tujuan pemerintah atau apa istilahnya nanti di PP 54. Nah, misal mungkin Pemda kan tiap Pemda punya orientasi kebijakan mau gimana. Tapi kalau menurut saya sih sayang sih kalau dibubarkan ya. Sayang. Ini sayang lah. Ini kan kita udah punya perizinan 35 tahun sampai 2050. Susah dapat izin itu ya Bu ya. Teman-teman cerita 2 tahun lebih. Dan udah ratusan juta untuk dapat izin itu kan bikin desain gambarnya. Semua proses kan teman-teman gak gampang. Apa aja tuh Bu? Yang 35 tahun tuh objek wisatanya yang 6 kecuali Talaga Nilem. Talaga Nilem sedang berproses di kementerian. Jadi tidak mudah, apalagi sekarang kan regulasi izin lingkungannya kan beda dengan yang terdahulu. Jadi kalau dibubarkan, berarti izin sampai 35 tahun harus kita kembalikan ke kementerian. Iya. Di saat yang sama, orang kepengen bisnis di dalam kawasan TNGC itu. Ya kan? Rebutan sebetulnya banyak. Rebutan. Karena ya pemerintah. Tinggal dicek di kawasan TNGC yang punya izin seperti itu berapa banyak. Ya. Sayang ya Bu. Sayang lah. Jadi kalau dibubarkan izinnya harus dikembalikan. Yang kedua, sejak saya bergabung sampai sekarang saya bawa perusahaan ini supaya terkoneksi dengan beberapa jaringan. Pertama kita bergabung di Asosiasi Pengusaha Pariwisata Indonesia yang sama-sama punya izin. Nah, itu kan sayang jaringan. Yang kedua saya ajak perusahaan ini bergabung di Persatuan BUMD Perumda Aneka Usaha seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga karena kita core-nya di wisata, saya masuk di komunitas Wonderful Tourism Community. Itu jejaring semua. Iya. Kalau dibubarkan ya udah berarti dah selesai. Ya. Yang lainnya sayang juga ini kan kalau si Malakama ya, kalau misalnya ada efisiensi pegawai itu si Malakama secara bisnis menyehatkan, tapi secara makroekonomi jadi beban berikutnya. Timbulnya pengangguran. Kecuali teman-teman habis dikasih pesangon punya usaha langsung survive itu beda ya. Atau punya pekerjaan lain lagi. Yang saya jaga kenapa saya nggak mau PHK orang. Iya.
Susah dari kerjaan kayak Bu ya. Jangan sampai nambah pengangguran. Kita mungkin belum bisa menampung banyak manpower, tapi paling tidak sebagian problem kemiskinan kita ikut berpartisipasi mencegahnya. Orang-orang bekerja di kita kan, mulai dari pekerja, kemudian pelaku usaha di dalam kawasan, para pelaku usaha itu kan menghidupi keluarga-keluarganya. Jadi kemiskinan pengangguran saya cegah betul dengan cara tidak melakukan PHK itu. PHK. Walaupun secara bisnis sebetulnya itu lebih menguntungkan. Itu tiga hal kalau bisnis itu. Pertama, memang harus profit. Kedua, menjaga sisi humanismenya, kemanusiaan. Kalau humanismenya nggak ada, saya udah dari awal tuh. Iya. Pengen untung, pengen PAD, udah kurangi aja. Eksekusi gitu. Iya, gitu kan. Karena ini kan Perumda juga kan milik Pemda kan gitu Iya. ya. Masa Pemda yang mengatasi kemiskinan ekstrim ya, Bu? Nambah kemiskinan. Nambah kemiskinan. Jadi, iya, nanti nggak melesat, Bu. iya. Jadi si malakama kan. Iya. Yang ketiga, saya harus menjaga kelestarian lingkungan alam karena kan kita bisnis di dalam kawasan TMBC. Konservasi itunya. Konservasi ya. Jadi tiga itu sampai saya sering ke lapangan, di mana kamu buang sampahnya, bagaimana caranya. Sedetail itu saya menjaga tiga hal. Memang belum profit tadi. Antara cost dan revenue lebih besar costnya. Tapi minimal saya tidak ikut menyumbang pengangguran dulu. Kecuali teman-teman dengan kesadaran, Bu, saya mau resign, saya dapat pekerjaan yang lebih baik. Oke. Setiap yang mau resign saya tanya dulu, kamu kerja di mana setelah dari sini? Udah punya pekerjaan? Udah. Oke. Kalau kamu belum, saya sih ngasih ini aja. Masih mau bersabar, bertahan aja dulu. Tapi kalau udah punya yang lebih baik, ya silahkan. Susah masalah ini ya? Ya. Apalagi Ibu perempuan. Indung ya? Indung Mah ada pastinya lebih. Nah, makanya harusnya bupatinya perempuan ya, Bu ya? Ah, gitu ya? Enggak ya? Enggak lah, Bapak juga sama sayang kok gitu. Cara Bapak mengekspresikan sayang kan beda. Ya kan Bapak-Bapak kan ini. Bapak. Gitu. Ya Bu, kan kemarin kalau ternyata dibubarkan nggak sependapat dengan tadi argumentasi tadi. Ya kalau saya sih sebagai direktur organ ya kembalikan lagi ke ini. Kembali ke KPM. Ke KPM, bukan tidak sebagai pribadi kan saya alasan tadi. Pandangan ini. Tapi kalau sebagai direktur ya kan saya harus bagaimana struktur data saya. Nah kalau ternyata ada juga usulan yang berbisik misalkan ke bupati itu, udah aja tuh direkturnya ganti aja. Saya Bu? Saya. Siap ya Bu ya? Wah, atuh nah. Kan masih sampai 2027. Ini kata orang ya. Kita ini jangan suka terikat dengan sesuatu yang profan sementara. Mau jabatan, mau harta. Itu kan sementara. Ya, Apalagi namanya jabatan publik. 5 tahun lama nyampe. Jadi saya sih justru senang. Barangkali setiap orang kan punya potensi masing-masing. Ya. Kalau saya sih, saya bilang 3 tahun ya itu yang bisa saya lakukan. Dengan tadi batasannya kan banyak nih keterbatasannya. Ya kalau ada ini diganti, satu itu kan hak prerogatif beliau. Ya. Itu dimanapun itu harus kita hormati, terlepas dari siapapun. Yang kedua, kalau saya sih selalu optimis, setiap orang tuh punya potensi masing-masing. Mungkin saya melihat perusahaan ini hanya seluas buku ini misalnya gitu ya. Kalau yang lain mungkin bisa lebih luas lagi. Semeja misalnya. Saya kan. Jadi buat saya sih ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Justru senang. Nah kalau ada yang mau ganti saya, suruh bilang ke saya, nanti saya obrolin masalahnya ini. Oh di luar podcast ini. Oh berarti ada rahasia dong. Nggak ada gitu. Maksudnya gini, ini kan saya cerita umumnya gitu ya. Kalau ketemu, Mbak ini apa sih masalahnya? Ini loh di tata kelola perusahaan tuh PR-nya ini. Harus rinci. Kan saya cuma podcast 30 menit, nggak mungkin cerita sebanyak itu. Ini menggambaran aja. No rahasia. Hanya secara detail. Nanti itu. Yang jelas dijelaskan. Kita siap apa yang menjadi yang terakhir gaji. Dan harus siap
Saya apa ya? Saya sebetulnya nggak mau cerita. Saya orang yang terakhir gajian di kantor. Beberapa kali saya juga nalangin BPJS pegawai. BPJS pegawai. Kesehatan. Kesehatan. Kenapa tuh? Ya waktunya bayar nggak ada. Oh. Kas. Saya cuman mikirin kalau ada yang sakit, gimana itu? Nggak bisa dipakai itu. Iya. Jadi nggak tahu saya tuh lagi bekerja atau lagi beribadah. Saya nggak tahu juga. Iya. Ya. Ya itu saya. Iya. Ya, kalau orang ketemu mau minat jadi direktur, ya situasinya begitu saat sekarang. Seharusnya. Pengabdian. Seharusnya yang seperti itu yang diapresiasi ya Bu ya. Oh ya. Ya kan gini, kalau melihat Kok saya jadi curhat ya? BUMD yang lain barangkali Iya. itu ya contoh aja misalkan yang air bakunya air kan itu mah tinggal neruskeun wae ngalancarkeun kan ya Bu ya. Masihan pipa gitu aja nyampe. Pipa juga masih bagus, paling perbaikan sedikit dan abodemennya biar nggak dipakai juga kan gede tuh Bu. Oh. Nah itu dari abodemen aja kan kalau misalkan dihitung ya nggak kayak tiket masuk pariwisata apalagi ramenya cuman weekend ya Bu ya. Weekend, hari besar. Kita mah apa ya? Karakter bisnis kan karakter bisnis persaingan sempurna. Ya. Banyak pilihan kan? Nggak piknik ke kita, ke tempat lain banyak pilihan. Persaingan sempurna. Bukan satu produk yang air misalnya. Ya. Persaingan sempurna wisata banyak pilihan. Ya. Atau di challenge tuker ya Bu ya? Hah? Ya tuker ibu ke gitu. Nggak tahu itu. Yang berprestasi di ini sok silahkan The challenge ya? bangkitkan PDAU Oh, gitu. kan seperti itu. Bisa kan ya Bu ya? Ya, itu kan meren. Kumaha KPM-na gitu. Jadi apa ya saya bilang, aduh kalau nggak ada jiwa pengabdian di Cirenang itu berat. Ya. Jadi jiwa pengabdian, kalau saya sih selalu bilang ke teman-teman di kantor, satu pasti niatnya ibadah, yang kedua niatnya bantu daerah. Ya. Karena kita bekerja bukan di perusahaan biasa. Ada tuntutan harapan publik kita bisa berkontribusi ke ada. Ya. Itu selalu saya sampaikan ke teman-teman pekerja itu. Ya, kebenaran. Wah, jadi sedih loh Bu. Hah? Sedih. Jangan sedih. Tapi ya kan dulu mah saya bilang saya asal lungu ya podcast pertama itu 3 hari baru di Cirendang gitu ya. Nah sekarang saya cerita garis besarnya kira-kira yang saya alami itu begitu. Ya. Baduk Dharma lepas, wah luar biasa. Ya tapi yang saya rasakan karena saya juga kan kebetulan sudah merasakan dari direktur ke direktur. Perasaan mau direktur ini gitu, direktur ini gitu. Coba-coba yang sudah berprestasi di BUMD yang lain, gitu. Tempatkan di sana. Oh di rollingnya? Oh di rolling. Wah mantap juga ya. Bisikin dong. Ada apa ya? Giroh baru lah gitu ya, kan ya. Siapa tahu berhasil ya. Siapa tahu berhasil karena berprestasi, dapat penghargaan kan. Siapa tahu. Top. Kita aneka usaha mah persaingan sempurna itu yang satu inovasi kan pasti modal ya. Ya. Yang kedua kompetensi pegawai kan juga menjadi kunci lah. Tapi sebenarnya kalau saya lihat perusahaan ini punya peluang untuk sehat, untuk tumbuh secara sehat. Saya melihat peluang itu. Ya. Cuman memang nggak bisa sekejap mata kita lihat itu semua. Kata saya cerita sistem dan proses bisnisnya aja, dokumennya kan masih kayak begitu ya. Kayak begitu. Jadi saya harus mikir nyusun membangun sistem semua, di saat yang sama mikirin gimana pendapatan, dan seterusnya. Satu hal yang saya juga lakukan di perusahaan itu, di kantor ini kan ada serikat pekerja. Ya. Jadi kalau di perusahaan itu pilihannya ada 2 untuk organisasi itu. Satu membentuk peraturan perusahaan, itu prerogatifnya direktur ya. Atau yang kedua menyusun perjanjian kerja bersama. Nah kalau PKB itu atau perjanjian kerja bersama itu hasil
di forum lembaga kerjasama bipartit antara serikat pekerja dan perwakilan manajemen. Penggantinya peraturan perusahaan. Kalau ini directnya dari direktur disusun, kalau di sini disusun bareng-bareng. Untuk mengatur bagaimana organisasi berjalan. Serikat bersama serikat itu. Iya. Saya waktu masuk, karena saya baca waktu itu di media ada serikat pekerja, ya udah teman-teman serikat pekerja silahkan bentuk LKSB Partit. Saya nggak akan nyusun peraturan perusahaan udah, saya kepengen mengakui keberadaan serikat pekerja tingkat perusahaan Dharma Putra Kertaraharja. Saya akui keberadaannya. Ya kan, silahkan duduk bareng bikin LKSB Partit. Nah, baru tahun ini kita selesai menyusun PKB-nya. Oh, sudah selesai? Sudah selesai. Iya. Itu kan ruang-ruang demokrasi saya buka. Ya, karena bagi saya kan bukan hanya soal kita mencari cuan ya, tapi bagaimana orang berserikat, beropini. Tapi ya kan, jalurnya ada gitu. Namanya juga pemerintah harus ngasih contoh juga kan ya kepada perusahaan yang lain kan gitu maksudnya. Ya, kita sedang bangun itu. Ruang-ruang demokrasinya. Memang tidak mudah karena ya harus sabar, kan ada serikat pekerja kan harus sabar. Ya kan, apa langkah-langkah kita kan pasti harus seirama dengan itu. Kalau saya sih merasa ya itu kekuatan perusahaan untuk ke depan lebih sehat lagi dengan prinsip good corporate governance-nya. Dan ada serikat pekerja seperti itu bareng-bareng. Perlu kesabaran lah semuanya. Ya, perlu sabar. Ya masih 2 tahun lah. Lamun anjognya. Emang mau lanjut? Jagat. Tapi kelihatan. 2000 2007 nepenya. Ya prinsipnya santai lah. Mau nyampe mau enggak kan nggak usah terlalu overthinking. Tapi saya setuju, kalau nggak nyampe juga saya setuju. Tapi rolling lah gitu. Oh, rolling. Abdi petunjuk ke mana? Kita mau berhasil lah. Ya kita let's ya. Bentuk apresiasi, sudah bersusah payah gitu kan. Gaji gevang terakhirna. Nggak tahu ya apa cerita itu penting ya. Ya kan bertahan juga kayaknya udah bagus kan gitu untuk ukuran PDAU yang sebelumnya tadi teh kan sakit ya Bu ya. Kurang sehat lah. Kurang sehat. Dari sakit kurang sehat kan sekedap dia sehat. Kalau sudah sehat jadi melesat makan itu mah jadi wajar kan ya Bu ya. Pasti. Itu rumusnya begitulah. Man saya sih cuman butuh kesabaran. Nggak mungkin secepat itu membalikkan. Ini kan sudah berapa tahun ya? 15 tahun lebih, 16 tahun. Usia PDAU? Iya, dari 2009. Jadi banyak hal yang harus dibenahi. Selama itu teh pernah ada di mana teman di tahun berapa jadi PDAU itu bagus gitu katanya Bu. Bagus ukuran PAD pernah di Direktur Imam Kang Adeden. Oh ya. Baik. Tahun 2000 berapa ya pernah PAD 100 juta lebih. Kalau ukuran bagusnya PAD ya, pernah di Direktur Imam ya. Direktur Imam ya sebelum Pak Direktur Nana. Itu PAD terbesar selama sejarah perusahaan. Sejarah PDAU Kuningan. 100 jutaan lebih. Kehitungnya bagus berarti ya Pak Imam ya Bu ya. Iya, dari kalau ukuran PAD ya. Karena kan PAD-nya pernah juga 13 juta, pernah berapa juta. Iya. Jadi kalau ukuran PAD di era Direktur Imam, ya itu segitu, paling besar. Ya wajarnya juga kan Waduk Dharma masih dipegang waktu itu. Waduk Dharma masih, kalau dari Direktur 1, 2, 3, 4, cashflow kan masih bagus, Ang. Waduk Dharma masih ayah, Paintan Bala sampai 2016 ayah penyertaan modal. Iya. Ari Abdi Lebat 2020 lu dibagi lulumu pada ya. Waduk Dharma diambil gitu. Momennya berarti ya Bu ya. Aduh luar biasa ya kumacarana bertahan gitu kan. Saya sih hanya berterima kasih ke teman-teman mau bersabar menghadapi situasi yang tidak mudah. Satu hal yang saya lakukan itu transparansi keuangan. Ya. Iya, jadi tiap rakor hari Senin atau rakor satu perusahaan dengan semua pegawai sampai level yang biasa bersih-bersih di lapangan. Ada uang berapa tunjukkan. Kebijakan keuangannya kayak apa.
pengambilan keputusannya mau bagaimana dengan uang yang terbatas. Orang tahu di ruang-ruang rapat itu. Jadi buat saya sih nyaman karena saya udah seterbuka itu, mau apa lagi? Siap. Ya kan. Kalau saya tertutup mungkin beda lagi ya. Ya. Seperti itu ada. Siap. Ini curhat bukan sih, bukan ya? Ya, semi curhat. Saya curhat. Begitulah. Oke, Ibu. Siap. Lumayan juga ya. Berapa menit kita? Udah 1 jaman lah. Ya. Dan itu ya jadi kita jadi tahu lah. Yeah. Semua publik mungkin yang sebelumnya masih ngeraba-raba, termakan dengan isu dibubarkan TEA gitu kan. Hanya ngelihat dari jauh ya. Ya, sekarang bisa secara komprehensifnya nih seperti ini. Meskipun 1 jam tidak cukup untuk menjelaskan yang 3 tahunnya dia. Sudah dijelaskan semua. Sudah ya. Sudah. Barangkali ada closing Bu sebelum ditutup. Perusahaan ini insya Allah sehat. Hanya butuh kesabaran dari semua. Butuh kesabaran. Oke. Itu aja Bu. Itu aja. Nggak ada lagi. Pesan ke Bupati juga gitu ya. Mudah-mudahan beliau sehat sama Bu Wabubnya. Udah itu aja. Sehat. Ya sehat. Sehat dan melesat gitu. Melesat ya. Udah itu aja. Dan tetap harmonis ya Bu ya. Ya sak mancing-mancing. Ya pokoknya nama sehat, saraya didoakan untuk beliau, untuk semua jajaran pemerintahnya. Udah aja. Saya selagi dipercaya, ya saya akan berusaha membantu beliau. Siap. Oke, Ibu. Siap. Hatur nuhun Ibu kasumpingan di kantor Kominfo. Nuhun kapayuna bilih anjog tong kapok kan Ibu. Oh, pernah. Ya ajak nepi mah itu perjalanan gitu. Soal tahu nggak ajaknya saya justru kemana kali ya. Iya. Aman aku mah, hati nggak ada deg-degan gimana ya. Ya. Percanten lah kayak. Ya percanten. Ya lebih setuju tadi teh asik rolling lah. Rolling. Ya aku baca Gusti Allah lah itu. Itu barangkali Ibu sekali diatur nuhun Ibu. Ngapunten abili tadi kira ieu nya atur nuhun. Saya kalau kemarin muncul saat ini udah dimatiin. Belum, ini saya belum closing Bu. Belum closing. Belum. Ya udah closing dulu deh. Closing dulu. Oke, itu. Iya. Oke, pemirsa, itu bincang-bincang kita dengan Direktur PDAU Ibu Hajah Heni Susilawati. MM. Jadi beliau mantan ketua KPU dan semua pada tahu lah legasinya seperti apa, berhasilannya seperti apa ketika menjadi ketua KPU. Itu pemirsa, terima kasih nih atensinya. Kita kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Nuhun Ibu.